Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Antum pegang ini aja Ustaz. Ya, nanti saya pinjam itu nanti aja. Ya. Ibu-ibu sekalian, para jamaah Jumat yang terhormat Ustadz kita, Ustadz Jambi. Nama beliau saya nggak tahu ini. Yang tahu saya beliau dari Jambi. Ya, beliau ini hafiz Quran, Bu. Jadi ibu kalau mau belajar Quran sama beliau, jangan sama saya. Ya, saya hanya membaca Al-Quran. Kalau hafiznya beliau itu, karena spesialis di sana ya. Ibu-ibu sekalian, kondisi seperti apapun negeri ini kita tetap bersyukur. Betul? Sekarang pertanyaan. Kenapa sih negeri Islam terbesar di dunia persoalan keumatan semakin menjadi-jadi? Komunis sudah merajalela. Kemarin tahu nggak Ibu? Kemarin hari Kamis saya di depan Mabes lewat. Itu kelompok orang tertentu luar biasa mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas, memprotes mengatasnamakan rakyat Indonesia, menolak kedatangan Raja Salman, Raja Saudi. Dikatakan apa katanya gembong teroris yang mendanai teroris dunia. Ibu tahu nggak siapa itu? Orang Syiah. Saya lewat di sana. Nggak pantas orang melakukan seperti itu. Sekarang jadi pertanyaan, kenapa mereka di Indonesia Ibu tahu? Mereka sudah 5 juta loh. Keturunan komunis itu lebih kurang keturunan PKI itu 15 juta, 20 juta. Kalau nggak siap-siap Ibu menghadapi mereka, akidah anak tidak hati-hati. Saya sudah 2 orang yang langsung, satu maaf ya, alumni IPB itu sudah ateis, tidak mengakui lagi. Yang kedua kemarin, seorang wanita sudah mengatakan saya tidak percaya sama Tuhan lagi. Luar biasa loh Bu ini. Karena mereka melihat di internet, di browsing itu mereka lihat bagaimana pernyataan orang-orang musuh-musuh Allah ini melecehkan Islam. Lihat FPI itu kan, dibully habis-habisan. Habib Rizik, fatwa MUI dilecehkan. Target mereka sebenarnya bukan FPI, tapi apa? Islam. Target mereka bukan Habib, tapi ulama. Ibu kita tidak sadar, ini permainan media. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa cenderung kita tidak dibela oleh Allah di negeri ini? Negeri Islam terbesar di dunia, tapi pelecehan terhadap Islam luar biasa. Kenapa kira-kira Bunda? Coba lihat. Sejak 212 ada kesan seolah-olah umat Islam itu tidak toleransi. Justru agama yang toleransi itu Islam sempurna. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Kita tidak pernah kita paksa agama lain agar berhijab. Kita tidak pernah paksa pejabat sholat Jumat dengan presiden yang non muslim. Tapi kenapa orang muslim dibujuk diajak Natal bersama? Natal itu sama dengan Jumatan Bu. Karena di sana ada nyanyian, ada doa, ada kebaktian. Kenapa diharamkan kita menghadiri Natal bersama? Karena di Natal itu ada nyanyian, ada doa, ada kebaktian. Persis seperti Jumatan. Sekarang pertanyaan, ada nggak orang-orang non-muslim mau ikut sholat Jumat dengan Pak Jokowi? Nggak mungkin mau mereka, betul kan? Tapi ternyata umat Islam digiring Natal bersama. Yang kedua, pernah nggak kita mengajak mereka, menyuruh mereka, menganjurkan mereka, apalagi memaksa mereka berhijab orang non-muslim? Atau memaksa menteri peran wanita yang Nasrani kita suruh berjilbab? Tidak kan? Tapi kenapa anak-anak kita di mal-mal itu yang bekerja di mal SPG itu disuruh memakai baju-baju sinterklas? Betul ya Bu? Berdasarkan inilah MUI mengeluarkan fatwa itu. Jadi jangan dituduh intoleransi, yang toleransi malah kita, yang tidak toleransi malah mereka.
Kita tidak pernah menyuruh mereka ikut sholat Jumat. Tapi kenapa menyuruh kita Natal bersama? Kita tidak pernah menyuruh mereka pakai hijab. Tapi kenapa mereka menyuruh pakai pernik-pernik Natal? Kita tidak pernah merusak mereka. Tapi kenapa kita dimusuhi? Ibu tahu sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia itu di Indonesia. 380% loh. Luar biasa. Yang jadi pertanyaan, kenapa terjadi perulangan seperti ini? Jawabnya sederhana. Karena umat Islam itu lemah. Kedua, resikonya umat Islam karena bodoh. Resiko ketiga, Islam tidak memang satu ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Kalau komitmen kita kepada tali Allah, Ibu lihat sekarang ada role model dunia Islam. Siapa itu, Bu? Negara apa? Turki. Turki itu 90 tahun istri presiden tidak pernah berhijab. 90 tahun nyaris militernya tidak sholat jamaah di masjid. 90 tahun pertumbuhan ekonominya mereka porak-poranda. 90 tahun mereka negara sekuler. 90 tahun wanitanya tidak kenal hijab. 90 tahun Islam dibully. 90 tahun mereka tidak kenal Quran. Sekarang sejak Erdogan megang negara itu, Ibu lihat. Bulan Ramadan puluhan kilometer jalan di Ankara ditutup. Mereka berjamaah. Istri presiden berhijab. Wanita-wanita muslim sudah ngerti agama. Jas berubah dengan busana muslim. Dulu mereka seperti Eropa karena negara Turki itu memang di jantung Eropa. Betul kan, Bu? Sekarang perubahan luar biasa, hanya 4 tahun bisa merubah peradaban. Makanya Al-Qur'an itu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang harus kita sampaikan di mana di sini? Bagaimana agar umat Islam itu komitmen kepada Al-Qur'an? Sekarang jujurlah Ibu, berapa kali anak Ibu buka Quran sehari, berapa kali buka WA sehari? Berapa kali Ibu baca SMS sehari, berapa kali baca Quran sehari? Ini yang harus dievaluasi. Ya Ustaz ya, kalau orang pesantren berjam-jam biasa Bu di pesantren baca Quran itu. Tapi kita ini yang bukan orang pesantren. Berapa kali buka Al-Quran sehari, berapa kali buka WA sehari, berapa kali baca SMS sehari, berapa kali baca Quran sehari. Apalagi kita ibu-ibu di depan saya ini mayoritas di atas 50 loh. Saya udah di atas 50. Seandainya 63 tinggal berapa lagi Ibu? Kalau Ibu 62, 1 tahun lagi loh. Karena berdasarkan hadis sahih kata Rasulullah, usia umatku itu antara 60 sampai 70. Lihat Rasulullah 63, Umar bin Khattab 63, Abu Bakar Siddiq 63, Imam Bukhari 54, sahabat kita almarhum Uje cuma 40, Habib Munzir itu 40, Niki Ardila 17. Kok bisa tahu ya? Saya hafal. Nah, dari mana kita benahi umat ini? Harus kembali kepada Al-Quran. Sepakat? Nah, kita lihat Al-Quran. Al-Quran buka surat 7, 96 sampai 100. 7 Al-A'raf 96 sampai 100. Kita dihancurkan dengan sistem. 39 ayat 49. 41 51. Kemudian surat 3 133 sampai 136. Kemudian surat 2 155 sampai 157. Kemudian surat 17 ayat 19. Kemudian surat 3 ayat 125. Di sini penjelasan utuh. Ya? Ibu-ibu udah ketemu ya? Ketemu dulu semua? Kita lihat bagaimana Islam menginduksi agar berpikir kita kembali Quran. Ibu tahu, orang yang begitu petunjuk, yang senang baca Quran, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi orang senang Quran itu apa? Tidak pernah stres. Yang kedua, orang suka baca Quran itu tidak pernah gelisah. Kenapa? Ibu tahu nggak hasil penelitian pakar medis? 70% penyakit disebabkan psikis, kejiwaan. Darah tinggi, jantung, kolesterol, diabetes, asam urat, mah, itu karena stres. Jadi kalau ibu tenang baca Quran, separah apapun sakit,
Insya Allah. Coba ibu rasakan mulai nanti malam. Boleh saya tanya? Ibu boleh jujur ya? Jangan ada dusta di antara kita. Jujur hari ini, siapa ibu yang belum bisa baca Quran 1 juz per hari minimal? Angkat tangan. Yang belum bisa. Tapi istiqomah loh. Kecuali kondisi berhalangan. Siapa yang belum bisa? Ibu tahu manajemennya sederhana. Subuh sekarang jam berapa? Tengah 5 ya, 4.30. Betul ya? Tengah 5. Habis itu ibu baca Quran berapa? Oh ya, makasih ya mas. Nanti saya pulang ingatkan kuenya ya. Takutnya saya pulang kuenya nggak dibawa yang enak. Ustadznya tinggal sama dia. Subhanallah ya. Bukan saya menuduh, cuma mencurigai. Karena yang itu gitu. Bu, Bunda, saya ulang ya Bun. Bayangkan kita sudah berumur berapa? Sudah mulai meninggalkan bacaan Quran, media lain, nonton televisi yang tidak bermanfaat, mengarah ke Quran. Bisa mulai nanti malam? Habis maghrib 3 lembar, habis isya 3:6, habis subuh 2:8, habis asar 2:10, persis 1 juz. Kenapa ibu cenderung jenuh? Ibu tahu kenapa? Saya dulu belajar sama pakar hadis dari Madinah ya. Dia itu dosen saya dari Madinah itu hadis itu lebih dari 20.000 hadis hafal. Ibu tahu nggak pakar hadis dunia? Nasiruddin Al-Albani. Ini orang bulet loh, orang dari Albania. Informasi yang saya dapatkan dari syekh saya dari Madinah, dia hafal hadis itu 1,2 juta hadis. Tapi mata dijaga, hidung dijaga, keluar malam tidak mau, kemana tidak mau. Makanya syekh-syekh dari Madinah, dari Saudi itu kalau datang ke Indonesia, melihat Indonesia, maaf, lihat wanita yang terbuka aurat, astagfirullah. Kaget dia. Begitu lihat Garuda, pramugarinya sudah terbuka, udah zina mata kan Bu. Itu mempengaruhi hafalan. Kawan saya pulang dari Mekah, dari Madinah, pendidikan di sana dia. Baru setahun di Indonesia, itu 8 juz hilang hafalan Qurannya. Zina mata itu. Melihat wanita, luar biasa efeknya memang. Makanya di sana kenapa hafiz dan hafizah, penghafal Al-Quran itu kental di Timur Tengah, karena wanita yang mengunggar aurat kan tidak ada di sana. Nggak ada pakai rosepan yang tidak sopan itu. Semua menutup aurat. Di Indonesia coba lihat ibu, ke mall, ke pelaja, ke jalan, sekolah, ke kampus, wanita itu. Akhirnya hafalan itu hilang. Makanya ada seorang ustadz mendampingi syekh dari Saudi itu. Astagfirullah. Hafalan hadis, hilang hafalan hadis aneh, hilang hafalan Quran. Ustadz yang lain orang Indonesia bilang, saya nggak ada hilang hafalannya. Masya Allah luar biasa, Masya Allah katanya. Apanya yang hilang? Hafal aja kagak, syekh katanya. Subhanallah. Saya nggak ada yang hilang syekh. Oh, Masya Allah katanya. Kok bisa antum seperti itu? Ya aneh nggak ada hafalannya, apa yang hilang? Jadi dari awal kita sudah rusak. Mata kita zina, hidung zina, tangan zina, kulit zina. Akhirnya apa? Hafalan Qurannya itu hilang. Nggak usah jauh-jauh Bu. Maaf ya Bu. Kenapa kadang kesulitan kita menghafal Quran? Ada sel-sel yang membelah diri di tubuh itu dari barang yang haram. Ibu uang halal dapat dari suami betul. Makannya maaf di tempat yang haram, bercampur minyak babi, masuk ke tubuh, itu nolak. Al-Quran itu firman Allah suci. Makanya orang-orang yang muda-muda seperti anak saya seperti ini, 6 kali 5 kali dia ulang, dia sudah hafal. Karena apa Bu? Karena dia belum berpikir macam-macam, belum memikirkan minyak naik, semua naik. Ibu kan mikir pengaruh ini lagi, mikirin cabai naik, apalagi orang Padang stres cabai naik, rendangnya udah nggak pedas lagi sekarang warung Padang. Subhanallah, sambal sudah bayar di warung Padang sekarang karena cabainya naik. Di mana yang harus kita benahi Bu? Satu, pergaulan bersahabatlah dengan orang soleh, karena diharamkan kita bersahabat dengan orang kafir. Teman boleh, teman kerja, teman kampus, teman bisnis boleh. Yang diharamkan itu la tattakhizu yahuda wan nasara auliya. Satu sebagai pemimpin, kedua sebagai wali, ketiga sebagai sahabat, keempat sebagai saksi. Saya ulangi ya Bu. Satu sebagai pemimpin, orang-orang Nasoro, Yahudi. Yang kedua sebagai wali, ketiga sebagai saksi, keempat sebagai sahabat. Teman boleh, sahabat tidak. Saya ini orang Batak asli Bu, Situmorang. Ibu saya Sitorus, pembunuh Insinyur Dodi kemarin itu.
Karena seterus pane itu kan. Ibu saya terus pane. Kemarin pembunuh itu situ orang dengan seterus pane lagi. Saya takut keluar dikeroyok orang sebenarnya. Subhanallah. Masya Allah. Betul ya Bu? Dari mana kita mulai? Ibu sterilkan dulu. Teman ibu orang-orang soleh. Teman ibu wanita yang berhijab. Teman ibu orang-orang dekat Quran. Jadi kalau sahabat kita orang-orang soleh, orang beriman, ibu jalan-jalan ke Grand Indonesia, jalan-jalan ke Anggrek Mall, jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Tegal. Begitu jam sholat, ada pengingat kalau kita lupa. Astagfirullah teh, jam sabaraha tuh, jam 11.45. Aduh mau masuk maghrib, mau masuk zuhur. Teh jam sabaraha mah? Jam 4. Astagfirullah, asar sudah terlambat atuh teh, 30 menit. Ada pengingat atuh. Ini mah kalau teman kita nggak beriman, orang mah cicing wae. Kaditu cicing sadayana kumaha. Antum ngerti kan? Abdi mah orang Batak tapi bisa bahasa Sunda, tuh ulah cicing wae di dia. Siapa orang Sunda di sini? Subhan, ulah cicing. Kalau teman kita orang muslim, Masya Allah, dia apalagi beriman, sholat tidak tinggal. Dikatakan, ibu tahu nggak definisi sahabat? Bukan yang membenarkan perkataan kita, tapi selalu berkata benar kepada kita. Walaupun menyakitkan, betul Bu, mohon maaf ya Bunda, saya lihat udah 3 bulan Bunda nggak mengaji ke Al-Hakim loh. Catat dalam hati ibu, subhanallah, dialah sahabatku yang sebenarnya. Dia lihat ibu, Masya Allah, jam zuhur berkeliaran. Maaf ya Bu, tadi saya pergoki ibu berkeliaran di rumah tetangga jam zuhur. Bapak, ibu berarti terlambat dong sholatnya. Itu jadikan sahabat terbaik Bunda. Makanya sahabat adalah bukan orang yang berkata benar kepada ibu, bukan yang membenarkan perkataan ibu, tapi selalu berkata benar kepada ibu. Meskipun kita tersinggung, maaf, ekstrim saya kasih contoh ya Bunda. Ini sahabat yang benarin. Saya memuliakan orang kalau berani ngomong sama saya. Tiba-tiba jam 8 pagi dia lewat di rumah komplek ibu. Ibu bertengkar dengan suami, kedengaran sama dia. Sorenya jam 5 sore dia telepon. Bu, mohon maaf, jangan tersinggung. Tadi saya dengar ibu pertengkaran hebat loh dengan suami. Hati-hati loh Bu, suami jangan dilawan. Ibu jangan mengatakan, jangan campurin urusan saya. Justru itu sahabat yang paling bagus. Di Jakarta ini kan dimatikan sensitivitas. Masa bodoh lah tetangga, mau dibunuh, mau ditodong, mau dikeroyok, terserah. Islam itu tidak seperti itu. Mengajak yang kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat loh kata Allah, dipuji dulu. Tugasnya apa Bu yang paling utama? Mengajak kepada yang ma'ruf. Mengajak ngaji, ngajak sholat, mengajak ta'lim, mengajak Al-Quran, tengah malam membanguni tahajud. Mencegah orang berbuat mungkar. Maaf. Ibu pergoki sahabat terbaik ibu sudah berhijab. Walaupun sekadar beli sayur, tukang sayur gerobak, itu haram hukumnya kan? Buka hijab itu kan bukan pale ibu yang jual sayur. Kecuali yang jual sayur itu pale bule ibu. Tapi kalau itu tukang sayur biasa harus pakai hijab keluar rumah. Karena saya pergoki jamaah saya Bu, orangnya hijabnya sudah syar'i, pengajiannya luar biasa, sudah belajar bahasa Arab. Tiba-tiba saya pergoki, saya lewat di komplek rumahnya, enak dia tidak berhijab beli sayur di tukang sayur. Ini salah paham. Emangnya Pak Le-nya itu yang jual sayur? Taruhlah Pak Le jual sayur, tetangga laki-laki lain kan lihat. Termasuk saya kritisi laki-laki Bu. Suami ibu kadang membonceng ibu belanja ke pasar atau naik mobil, tapi celananya di atas lutut. Aurat nggak itu Bu? Laki-laki kan dari bawah lutut sampai pusar. Perempuan seluruhnya kecuali telapak tangan dengan wajah. Betul ya? Ini yang harus kita benahi Bu. Ustadz, harusnya kotak amal gini jangan dari kayu, dari kaca, jadi kelihatan gitu. Tulis di situ, maaf tidak terima uang kecil. Astagfirullah. Minta sorga kok sewu, jaluk sorga sewunan. Sorga apa sewu? Saking Jawi siapa Pak? Saking Jawi, ada orang Jawa. Ibu ya. Kok minta sorga nyumbangnya 1.000? Isin dong. Tahu isin Bu? Malu. Iya, makanya kalau saya pengurus masjid, kotak amal saya bikin dari kaca. Tulis, maaf tidak terima uang kecil. Dalam kurung, ingat mati. Jadi disadarkan dengan ini. Karena saya dewan penasihat di masjid Bu. Ibu tahu, jamaah penuh masjid paling dapat 1,2 juta. Sementara di rumah ibadah sana Bu, 40 juta sekali putaran mereka itu.
orang non muslim itu. 4 kali mereka kebaktian, 4 kali 4, 160 juta sehari. Sementara kita puluhan ribu di masjid besar dapat paling 10 juta. Seperti kemarin saya di kantor 1000 lebih jamaah, orang yang ke sana berdasi, yang hadir pejabat. Saya tanya jumatan berapa dapat? Cuma 8 juta. Di sini berapa Ustaz? 5 kan? Padahal penuh kan? Harusnya paling tidak 50 juta loh di sini. Jadi kalau bisa Bu, kota amal itu bikin dari kaca. Manajer pakai dasi nyumbang 5.000 kan malu, astagfirullah. Sampean kan manajer masa 5.000 gitu. Iya, supaya ada terkoreksi kita. Kita lihat satu. Al-Qur'an buka surat 7:96. Ya, langsung. 7:96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ibu lihat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, syaratnya 2. Ya, Bun? Betul ya, Bu? Iman lan takwa. Iman dan takwa. Syaratnya 2. Kenapa digandeng iman dan takwa? Karena ada orang mengaku beriman belum tentu bertakwa. Atau ada orang mengaku beriman tapi tertolak. Di mana dalilnya? Di surat 2 ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Ada antara manusia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah jawab, mereka tidak beriman. Berdasarkan tafsir siapa mereka ini, Bu? Munafik dan kafir. Ini orang-orang munafik, Bu. Kemarin yang 212 yang menghujat 212 segala macam itu, yang menghina melecehkan Islam. Mereka mengaku Islam tapi melecehkan Islam. Mereka belajar Al-Quran tapi melecehkan Al-Quran. Lihat Dr. Ade Armando yang orang Padang, kurang awak tuh. Apa dia bilang? Mengusulkan kepada Menteri Agama agar perjalanan haji dibubarkan karena pemborosan. Mau bilang apa, Bu? Jadi kalau Ibu dengar itu bukan begitu. Subhanallah. Kalau dengar ada kelakuan jahat, berzina segala macam, yang ucapkan apa? Subhanallah. Puji Allah. Kalau orang Ibu naik ke puncak, apa yang disuruh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melihat yang indah, yang lain-lain apa? Subhanallah. Kalau terjadi di luar dugaan kita, kemampuan kita, Masya Allah. Kalau melakukan dosa sekecil apapun, Astaghfirullah. Kalau suami nikah lagi, Alhamdulillah itu. Kalau ibu ikhlas, karena jalan pintas ke surga, yang suaminya menikah ibu ikhlas. Sepakat? Nah, 2 orang cuma berani ngomong. Masya Allah. Betul ya? Ibu lihat. Ternyata seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Coba Ibu lihat, sampai Allah mengatakan seandainya. Betapa susahnya orang untuk bertakwa itu. Kalau saya tanya orang, tahu nggak kenapa Ibu kira-kira orang susah untuk bertakwa itu? Pertama, secara akidah tidak ada hidayah. Saya pernah dialog dengan pendeta. Apa dia bilang? Saya percaya Allah itu Tuhan, katanya. Saya percaya Nabi Muhammad itu Nabi. Saya percaya Al-Quran kitab suci. Tapi kalau saya masuk Islam, Pak, siapa yang bertanggung jawab terhadap ekonomi saya? Jadi otak itu apa? Sudah dunia. Ya, pernah saya ceritakan seorang pendeta masuk Islam. Pendeta Sirait. Rumah di Menteng, mobilnya mewah. Tiba-tiba, Bu, Allah takdirkan dia baca Al-Quran. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ketiga di situ goyang otak. Apa itu? Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sementara mereka mengimani Isa Al-Masih atau Yesus Kristus adalah Allah. Diskusi dengan ustadz dia, di mana? Di Bandung. Ya udah, Bapak masuk Islam. Masuk Islam dia, tiba-tiba malamnya dia dibacok 14 bacokan, pecahin. Menjelang subuh, beliau ini dikira udah meninggal, dibuang ke selokan di samping salah satu masjid di Bandung. Jadi orang-orang pulang dari masjid itu mengerang-erang, mendengar di selokan.
Allah takdirkan mereka membuangnya di samping masjid. Udah blooding, pendarahan hebat. Saya udah bertemu dengan beliau, udah meninggal berapa tahun yang lalu. Pendeta Sirait masuk Islam. Ini pecah dua, Bu. Ini belah dua, 14 bacokan di tubuhnya. Logika medis, Bu, secara medis pasti mati nggak? Blooding kan berjam-jam. Itulah kebesaran Allah, biiznillah, atas izin Allah. Begitu diangkat sama pengurus masjid, dibawa ke rumah sakit. Begitu siuman ditanya, "Bapak siapa?" "Saya pendeta Sirait. Kemarin sore saya masuk Islam, malam saya dibacok." Subhanallah. Apa yang terjadi, Bu? Ngontrak rumah kecil lah dia di Bintara, Bekasi, bukan Bintaro ya. Saya datang ke sana, masuk ke rumah saya menangis. Ibu tahu, yang rumah mewah, mobil mewah, uang lebih dari cukup, keluar negeri gratis. Ibu tahu, sarapan paginya saya pergoki sekitar jam 9 saya di rumahnya. Itu singkong dibakar di ranting-ranting kayu. Itulah sarapan paginya. Didatangi anaknya. Anaknya sudah pendeta, tinggal di Cengkareng. "Pak, kembalilah papa, masuk Kristen. Lihat papa masuk Islam, siapa yang peduli dengan papa? Papa pendeta, mobil mewah, rumah mewah, fasilitas lengkap, sarana cukup. Begitu papa masuk Islam, siapa peduli dengan papa?" Apa dia bilang? "Nak, demi Allah, kamu berikan pun papa langit dan bumi beserta isinya, papa tidak mungkin kembali ke agama lama papa." Subhanallah. Itulah kalau ilmu iman itu sudah di sini, Bunda. Jadi letakkan iman di hatimu, letakkan dunia di tanganmu. Siapa yang mengatakan itu? Umar bin Khattab. Kalau ibu sudah iman di hati, seapapun hujatan terhadap ibu, melecehkan ibu, ibu tidak akan pernah goyah. Saya berapapun misi agama lain ingin mengeluarkan ibu dari agama Islam, mempengaruhi ibu dengan uang. Baru-baru ini kan ada orang Batak baru masuk Islam, seorang Batak yang sangat kaya raya. Subhanallah. Ya, ibu udah dengar namanya kan? Temannya Kristianto itu, ya kan? Waktu teman akrabnya satu gereja masuk Islam, dikasih, "Kamu silakan kembali ke gereja, tinggalkan Islam. Saya kasih uang cash 500 juta, mobil Mercy, silakan ambil." Sekarang terbalik, beliau mempengaruhi beliau ini, sekarang dia malah Allah tundukkan masuk Islam. Malam Jumat kemarin saya mengislamkan 2 orang, satu diantaranya penginjil. 2 jam dialog dengan saya, ya, orang Batak, Bu. Saya bilang, saya bilang, "Mau nggak masuk Islam? Sekarang saya islamkan. Persyaratannya apa, Pak?" "Nggak ada persyaratannya, cuma satu, syahadat. Kedua, mandi besar." "Mau?" Saya bilang, "Mau." Orang terdiam semua. Waktu saya bilang, "Asyhadu an la ilaha illallah," masuk, "wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah," dia sudah nggak kuat, Bu, menangis sejadi-jadinya. Apa dia bilang? "Pak, apa dosa saya diampuni Allah, insya Allah. Mulai hari ini itu nilainya 0 dosanya. Dosa seburuk, sejahat apapun dulu kalau orang masuk Islam habis, semua kebaikan jadi Kristen itu dinilai jadi amal soleh." Luar biasa loh kalau orang masuk Islam. Suaminya belum mau. Berdua dialog dengan saya. Suaminya penginjil, suaminya belum mau. "Pak, mohon maaf," saya bilang, "kok istri sudah masuk Islam, Bapak tunggu, Pak, saya butuh seminggu 2 minggu masih dialog dengan Bapak." "Oh, nggak ada masalah. Cuma berisiko, maaf, saya bukan porno ya, Bu. Kalau Bapak masih berlangsung suami istri, kan suami istri, Bapak nggak boleh melakukan hubungan seks loh, haram. Karena istri Bapak sudah Muslim." Apa dia bilang? "Di agama saya juga nggak boleh, Pak, kalau istri saya beda agama." "Oh iya, ya sudah, sekarang saya syahadatkan." Dia pun berdoa. Mungkin pamitan sama Yesus, wallahu alam ya. Berdoa sungguh-sungguh dia. Udah berdoa aja, Pak. Saya bilang, sudah masuk kamar aja berdua dulu. Sungguh-sungguh berdoa, menurut agama sendiri nggak ada masalah. Di sana kalian bicara hati ke hati antara suami istri, karena istri baru saya islamkan. Ya? Dia berdoa, saya lihat. Apa pamitan atau gimana? Allahu alam kan. Selamat tinggal Yesus, wallahu alam. Udah. Bagaimana? Siap. Siap? Iya. Saya terdiam, Bu. Subhanallah. Hanya 5 menit setelah saya islamkan istrinya, dia siap masuk Islam. Saya syahadatkan malam Jumat kemarin. Artinya apa, Bu? Ketika mereka mendapat penjelasan yang utuh dari kita bahwa Islam itu agama yang mulia, agama agung, agama tinggi, dia tidak pernah pengaruhi, karena yang berikan hidayah itu Allah. Ibu pastikan dulu, ibu datang kemari karena apa? Karena kemauan ibu, karena ada hidayah enggak? Karena ada hidayah. Kalau enggak, ibu malam dingin-dingin gini nggak mungkin mau keluar. Enak ngopi sama suami atau tidur. Karena ibu berimanlah dapat hidayah hari ini mau ke sini. Saya tadi tengah 9 sudah sampai.
Lebih duluan saya sampai daripada Ustadz ini. Saya lupa sama beliau karena wajahnya dia nggak kelihatan wajah Ustadz karena pakai jaket kan. Saya kira tadi debt collector ya. Saya liatin, dia liatin saya loh. Siapa? Dari mana Pamulang? Pamulang ya Ustadz? Dari mana Pamulang? Ngapain ke sini saya bilang? Saya kan imam di sini. Subhanallah. Iya, waktu dia pakai preman kayak debt collector saya lihat ini. Masya Allah. Bu, sekarang ibu jangan kecil hati. Kenapa kita dilecehkan? Karena kita mulia. Kenapa kita direndahkan? Karena kita tinggi. Ibu ini calon sorga loh Bu ini. Sepakat nggak itu? Karena ibu calon sorga nggak boleh berkeliaran. Ibu pilih mana? Jadi rumput atau pohon beringin? Jadi rumput, hujan banjir dia. Angsa lewat, soang lewat, bebek lewat, dia beol. Tapi kalau ibu menjadi pohon beringin, di siang hari bisa menaungi orang, di malam hari hujan bisa melindungi orang. Kadang dahan ibu patah, tapi bermanfaat buat orang lain. Tapi ketika ibu menjadi rumput, setiap hari ibu diinjak orang. Sekarang pastikan dulu, ya Allah, kenapa aku diuji? Karena ibu sudah mengaku beriman. Buktinya Bill Clinton, orangnya ganteng, tinggi, hebat, presiden kaya raya. Kenapa mereka dibiarkan? Karena mereka sudah pasti neraka, betul? Ibu ini diuji. Di sana menjadi apa nanti? Ibu menjadi bidadari-bidadari yang lebih mulia daripada bidadari di sorga. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mulia mana wanita yang masuk sorga di akhirat nanti daripada bidadari yang di sorga? Lebih mulia wanita di dunia yang masuk sorga nanti. Kenapa Bunda? Karena Bunda sudah lewat ujian tapi sabar. Diturunkan musibah, ibu tidak mengeluh. Difitnah, ibu tidak marah. Itulah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Bulan lalu sudah saya bahas. Siapa orang beriman, Bu? Kaya raya tidak hura-hura, miskin tidak putus asa, berhasil tidak bangga, gagal tidak kecewa. Itulah orang-orang yang beriman. Tampil tegar meskipun menghadapi ujian. Makanya doa orang beriman itu, Bu, bukan ya Allah jauhkan aku dari cobaan, ujian. Yang benar itu luluskan hamba menghadapi ujian. Kalau ibu mengatakan jauhkan hamba dari ujian, mau kapan lulus ujian aja kagak. Siti Aisyah, Bu, istri Rasulullah, maaf, Fatimah, anak wanita kesayangan Rasulullah. Suaminya kan siapa suami Fatimah? Ali kan. Ali itu kan awalnya kan hidup sangat miskin, di bawah garis kemiskinan, sama dengan saya pertama masuk Jakarta. Kalau orang di garisnya, Bu, kalau Ali itu dengan saya di bawah garis kemiskinan, susahnya. Tahu apa, Bu? Dipergoki sama sahabat, dia mengarit di padang rumput yang sangat panas. Sahabat ini buru-buru menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, aku pergoki anakmu Fatimah mengarit rumput. Apakah reaksi Rasulullah marah? Tidak. Apa kata Rasulullah? Apakah dia ikhlas dan suaminya ridho? Enggak apa-apa. Dia datang kepada bapaknya. Rasulullah, ayah, ada apa nak? Doakan ayah aku agar terhindar dari ujian. Aku sudah enggak kuat ayah menghadapi hidup ini. Apa jawab Rasulullah? Anakku, jangan berdoa agar beban dikurangi, tapi berdoalah agar badan dikuatkan. Jadi bukan menjauhkan dari ujian, tapi meluluskan ketika ujian berlangsung. Ibu garis bawahi ya, Bun. Karena yang sering diuji itu di rumah ibu. Sekarang semua naik. Nanti listrik naik, tol naik, minyak naik, semua naik. Karena ibu nggak lapor sama suami. Apa jawab suami? Ma, jangan takut ya, insya Allah uang belanja tidak ikut-ikutan naik katanya. Rupa ibu makin marah lagi negara sore itu. Subhanallah. Jadi yang pertama diuji siapa, Bu? Bunda? Orang yang mengaku beriman. Ibu mau sholat, setelah sholat apa, Bu? Awal sholat apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Sekarang pertanyaan, apakah ketika diuji ibu mundur? Mau mundur? Mundur kita hancur. Berhenti kita mati. Ini ujian Bu hari ini. Betah nggak ibu duduk di sini? Gelisah nggak di sini? Otomatis orang dipengaruhi siapa? Setan. Tapi saya belum pernah pergoki wanita siapapun di mall. Anggrek Mall ibu tahu nggak satu hari itu, hari Sabtu Ahad itu minimal 50.000 sampai 75.000 hadir ke sana tanpa undangan itu. Nggak ada diundang itu. Lihat di Grand Indonesia itu. Dari pagi sampai malam kalau weekend itu 50.000 sehari. Belum pernah saya pergoki ngantuk. Tapi waktu ngaji ngantuk enggak. Sudah telat nyender lagi penyakit. Syukurin nggak nyender. Jadi nggak perlu ditegur.
Ibu tak kenapa? Karena pada saat ini kita mencari ridha Allah, membahas Quran. Setan itu nggak suka. Musuh ibu terbesar siapa? Iblis. Kedua setan, ketika jin kafir itu. Mereka nongkrong di sistem berpikir kita. Akhirnya apa? Mau ngaji aja ngantuk, malas berangkat. Oh, mau hujan deh. Yang ketiga kan ngantuk ibu kan. Itu pengaruh setan sebenarnya. Ya subhanallah. Makanya kalau ngantuk itu ditutup, Bu. Menguap nggak boleh terbuka. Jadi waktu sholat itu kata Rasulullah, jika kamu menguap waktu sholat itu tahanlah. Kalau nggak bisa gini. Jadi bukan gini, ini menguap nasional. Jadi menguap syariah itu begini, Bu, ditutup. Tapi kalau bisa begini. Kalau nggak bisa lagi nih belakangnya. Jangan begini ya. Ini menguap nasional, menguap sekuler ini. Ya, sama dengan ibu makan minum, jangan berdiri, jangan tangan kiri. Itu bukan tradisi Islam. Kita harus beda dengan orang lain. Makan, karena saya pergoki, maaf ya bunda ya, masih banyak mengaku Islam berhijab, makan di pesta masih berdiri. Makanya saya kalau di pesta diundang ke hotel segala macam, saya cari di mana kira-kira ada tempat duduk, karena saya tidak masuk daftar VIP. Makanya maaf ya Bu, haram hukumnya membedakan tamu di pesta pernikahan ini. Itu dosa besar. Saya sering kritisi. Kita sudah mau salaman, perhatian-perhatian tanpa mengurangi rasa hormat kami, karena Bapak Menteri sedang berada di tengah-tengah kita. Kita persilakan berikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Kita di stop. Itu haram loh Bu. Itu tradisi kafir, bukan Islam seperti itu. Boleh kita bikin VIP, tapi jangan dibatasi. Siapa yang duluan masuk? Yang kedua, jangan membedakan tamu ketika pesta. Bahkan zaman Rasulullah itu, Rasul marah kalau membedakan orang duafa, orang miskin, orang anak yatim, sengaja kasih nasi kotak pulang. Orang lain prasmanan. Betapa padahal Rasulullah yang kita muliakan itu anak yatim loh itu. Ini Bu, kalau pesta saya intip nanti Bu. Jadi nggak ada. Silakan siapa saja duluan masuk, silakan. Tapi coba Bu, kalau kita nggak penting, nggak boleh masuk VIP kan? Hukumnya haram itu loh. Membeda-bedakan seperti itu. Status di sana tidak ada menteri, tidak ada jenderal. Yang ada apa? Tamu undangan munzir Situmorang. Silakan tempati kalau ada tempat kosong. Sama dengan di masjid kan. Bapak, di Istiqlal itu sempat terjadi itu, nggak tahu sekarang, zaman saya dulu. Kalau bulan Ramadan Bu, sab pertama kedua itu nggak boleh masuk. Mana tahu ada menteri, presiden mendadak datang. Padahal dalam Islam itu di masjid tidak ada presiden, tidak ada menteri, tidak ada pejabat negara. Yang ada muslimin wal muslimat. Betul ya Bu? Ini piodal udah masuk ke masjid. Di sini nggak ada kan? Kan sab pertama nggak dikosongkan Jumatan kan? Jangan Ustaz, jangan mau. Benar, dosa besar kita nanti. Ini bukan keraton Jogja. Ini bukan keraton Solo. Ini yang harus kita benahi. Rasulullah aja, Rasulullah masuk, orang berdiri marah. Duduk. Jangan kamu hormati aku seperti orang Romawi. Yang disunahkan menyambut tamu itu hanya tuan rumah. Atau mengantar tamu keluar hanya tuan rumah. Atau mewakili tuan rumah. Jadi ada ustadz gak perlu berdiri semua. Karena kami bukan orang Romawi. Jadi akhlak kita harus kita benahi. Makan jangan berdiri, minum jangan tangan kiri. Turun dari mobil kaki kiri dulu, jangan kepala dulu, bahaya. Betul? Nah, lihat Al-Quran Bu. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, subhanallah. Negeri-negeri sudah komunitas loh Bu, bukan personality, tapi udah community. Betul kan? La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Pasti kami turunkan keberkahan, masya Allah bunda, keberkahan saking pundi, saking langit lan bumi. Dari mana turun keberkahan? Kok dari langit dan bumi kece orang awak. Ada orang awak di sini? Banyak ya? Mbak Ibu protes. Oh kule ki wong Jawi Pak, boten ngertos. Lah kule wong Batak ngertos kok ngomong Jawi lah keperiben. Ulah cicing waya tuh di dia. Kami turunkan keberkahan, subhanallah. Dari mana Bu? Langit dan bumi. Contoh negara berkah mana Bu? Ibu bunda? Ibu tahu Bu negara berkah? Brunei, Malaysia, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Dubai. Kalinya bersih, jalannya tidak macet, siang malam listrik nyala. Lihat Saudi Arabia, Madinah Mekah, 24 jam tidak pernah listrik mati. Siang dengan malam sama terangnya di Madinah. Betul? Mekah Madinah 400 km tidak ada satu lubang pun. Bu, itulah naik. Penghasil cuma apa mereka? Minyak dengan kurma.
Kita semua buah ada. Lihat Bu, Bun, ini renungan buat kita siang ini. Tanah kita subur, beras kita import. Durian Medan banyak yang kita makan, durian Bangkok. Tenaga kerja kita banyak nganggur yang masuk dari Tiongkok. Umat Islam 9 juta Jakarta, gubernurnya Ahok. Betul kan Bunda? Rumputnya subur, sapi kita dari mana? Australia. Peternak banyak, susu yang ibu mau minum dari mana? New Zealand. Buah ibu dari mana? Dari Bangkok. Dari China. Bu, maaf, ibu lihat itu. Apel segala macam, satu persatu itu disuntik. Coba perhatikan. Perhatikan coba. Jadi kalau ibu makan apel, bongkar suntikannya. Saya pernah tinggal di sana. Jadi mereka langsung mesin masuk ke perkebunan, disortir yang bagus, diekspor, baru disuntik. Makanya fresh terus. Ibu jangan hati-hati loh Bu. Subhanallah. Sementara jeruk Medan yang manisnya Masya Allah, nyaris sudah tidak laku di pasar. Padahal manis kan. Ini permainan semua. Ibu belanjanya di mana? Di mereka. Saya belum pernah pergoki, maaf ya Bunda, Republika di rumah orang non muslim, di rumah Batak, di rumah China. Tapi kalau Kompas di rumah orang muslim, perdoain kan. Ini dari sini ketahuan kan komitmen kita sejauh mana membangun ekonomi keumatan itu. Makanya Ibu di mana? Nasi Padang atau di restoran mereka? Ini anak saya ini. Kalau makan saya nasi Padang sederhana Simpang Raya. Kenapa Bu? Saya dapat makanan, kedua dapat pahala. Mereka infak, zakat, sedekah. Kalau di rumah makan mereka, maaf, 10-20% membangun rumah ibadahnya. Kita yang rugi. Beli koko Ibu di mana? Di rumah mereka. Mereka punya butik Bu. Maaf, bahkan ada travel haji yang punya orang mereka sekarang. Mengelola orang Islam. Travel haji, waspadai loh Bu. Di Jakarta sudah restoran Padang sekarang seperti Sumatera Utara. Saya masuk, semuanya berhijab Bu. Laki-lakinya pakai poci, tepatnya di Perbaungan. Ibu tahu kalau orang Medan Perbaungan ya? Siapa orang Medan di sini? Nggak ada. Terus ibu orang mana ini? Orang awak. Ibu tahu. Begitu saya masuk, saya simpati. Semua berhijab. Saya kan orangnya karena dari kecil didoktrin cari makanan yang halal, tempat yang orang Muslim, pemiliknya Muslim, beli baju. Didoktrin orang tua saya sejak kecil seperti itu. Begitu masuk saya ke restoran, Pak mohon maaf yang punya Muslim, enggak apa, Kristen. Gak usah kenceng enak. Yang punya non, sekarang kan undang-undang IT bahaya nanti menjebak saya nih. Makanya bagusnya rekaman saya nggak usah gini-gini direkam ya. Subhanallah Bunda. Ini dengan istri saya ini di Bengkulu. Sudah kita pesan makanan. Oh saya panggil pramuniaga. Mbak mohon maaf, yang punya ini siapa? Orang China, Muslim? Enggak. Saya suruh pulang keluar. Kalau kita selalu membantu saudara seiman kita dapat makanan kan dapat pahala. Kesalahan sama kita teriak marah sama mereka. Kesalahan ibu. Makan ibu di mana? Itu. Kalau saya dari kecil Bu, ini saya bawa anak-anak. Makan di mana? Rumah makan Padang. Saya pastikan pemiliknya siapa? Terserah mau Jawa atau Sunda. Karena sekarang orang Jawa banyak punya rumah makan Padang. Kemarin saya kejebak itu. Rasanya sudah cemplang. Saya curiga. Nun saya panjenengan saking Jawi Pak. Nje. Jawi ini pun di Tegal. Loh, kok Tegal buka warung Padang? Dalam hati saya pantas rendangnya anyep. Seenak-enak orang Jawa masa rendang. Nggak mungkin seenak orang Padang. Lain Bu. Kemarin kejebak saya lihat hidangan Padang. Jakarta Selatan kan. Udah saya lapar, jam 4 saya makan. Habis makan, pasin yang masak bukan orang Padang. Saya lihat wajahnya, nun saya Bu panjenengan saking pundi, saking Jawi. Saya ini pun di Tegal. Loh Tegal kok nasi Padang, tau saya bilang. Harusnya kan warteg. Nih, nggak ada masalah dia seiman dengan saya. Bu, 20% mereka membangun rumah ibadahnya. Kesalahan sama-sama. Umat Islam tidak selektif. Kedua, tidak sensitif. Yang harus kita bangun orang beriman itu sensitif dalam semua kesempatan. Bisa? Menurut mereka coba Bu. Sekarang satu iman mereka bersatu menangkan Ahok. Bersatu mereka. Kenapa kita tidak seperti itu? Masya Allah. Maaf ya Bu, Bun. Resiko terburuk kalau dia menang. Apa yang kita dapatkan?
Umat Islam pasti dikebiri, betul ya? Apa mungkin dia membela Islam kalau menang? Nggak mungkin. Mungkin nggak? Nggak mungkin, Bu. Amerika itu negara demokrasi. Ada nggak menteri di Amerika Muslim? Inggris negara demokrasi. Ada nggak di Inggris itu Muslim? Nggak ada. Ya wali kota, tapi tidak menghujat Kristen kan? Wali kota Inggris betul Muslim. Karena apa? Karena dia baik, profesional, kreatif, inovatif, konstruktif. Tidak ada menyinggung-nyinggung agama lain. Tidak ada pelecehan agama. Tidak ada, apa namanya istilah sekarang? Penistaan agama. Oh Pak, dia kan membangun. Firaun membangun nggak? Sampai sekarang ibu saksikan Mesir itu dibangun oleh Firaun. Dihancurkan Allah nggak Firaun? Namrud cuma bangun nggak? Kotanya modern zamannya Nabi Ibrahim, jalan-jalan mulus zaman Namrud. Dihancurkan Allah nggak? Kaum Sabah membangun nggak? Dihancurkan Allah nggak? Diratakan, Bu. Persoalan hari ini bukan membangun atau tidak, Muslim atau kafir. Ibu masih percaya? Masih lihat sejarah? Mohon maaf kalau di sini teman Ahok ya. Wajahnya ada sudah mulai saya lihat berkerut ini. Senyumnya sudah tidak simetris. Saya psikolog loh, Bu. Saya belajar psikologi dulu 6 SKS. Jadi cara senyum itu Ibu sudah ketahuan. Ibu senyum itu ikhlas atau karena Allah? Tidak simetris lagi, betul? Kata kunci, Bu. Mereka di rumah ibadahnya bersatu memenangkannya. Kok kita keluar dari masjid nyebrang membela dia? Aneh kan? Aneh nggak, Bunda? Aneh. Haram babi dia jauhi, haram angkat pemimpin dia tidak jauhi. Terus dia berapa? Milih-milih Al-Quran berdasarkan otaknya. Padahal satu ayat kita tolak ayat Al-Quran, hukumnya kafir. Karena semua ayat Al-Quran itu firman Allah. Satu ayat pun tidak ada yang salah. Sepakat, Bunda? Yang dari Golkar ini? Iya, subhanallah. Terus ayat. Terus? Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Walakin kazzabu, mereka mendustakan ayat Allah, Bunda. Mendustakan. Siapa, Bu? Ayat Allah. Maaf, jangan tersinggung, Bunda. Ada orang rajin ngaji masih ngerumpi. Suka haji tapi masih mencuri. Rajin sedekah tapi masih serakah. Berhijab tapi kadang masih jahat. Mertua dimusuhi, ipar dihujat. Bunda, bun. Ada orang masih berhijab tapi jahat. Rajin ngaji tapi masih ngerumpi. Padahal penyebab wanita masuk neraka ada 3 loh. Apa kata Rasulullah? 1, dengan mulut dia bergunjing. 2, dengan kemaluan dia berzina. Yang 3, tidak berterima kasih kepada suami atas nafkah yang diberikan kepadanya. Waspadai, Bunda. Pemicu dan pemacu wanita masuk neraka 3 berdasarkan hadis sahih. 1, dengan mulut dia bergunjing. Dengan mulut. Tahu Ibu mulut? Cangkem. Ya. Ibu tahu cangkem kan? Mulut. 2, dengan kelamin dia berzina. Maaf, pelacur. Saya nggak mau pakai SPSK, terlalu lembut itu bahasanya. Sekarang pelacur dihilangkan. Apa, Bu, diganti dengan PSK? Anak panjenengan dengan di, Bu, neng Jakarta kerjanya apa? PSK. Orang izin. Mereka berhasil mengapa, Bu? Menggusur pemikiran kita dari otak. Istilah Islam hilangkan dari berpikir sekarang. Dulu zaman saya tidak ada matematika, Bu. Yang ada apa? Aljabar. Dulu tidak ada biologi. Yang ada apa? Ilmu hayat. Dulu tidak ada etika. Yang ada akhlak. Dulu tidak ada PSK, yang ada pelacur. Dulu tidak ada astronomi, yang ada ilmu falak. Sekarang ilmu falak dihilangkan, ganti dengan astronomi. Aljabar hilangkan, ganti dengan matematika. Ilmu hayat buang, ganti dengan biologi. Anak kita tidak mengenal lagi istilah ini, Bu. Apalagi anak saya kelas 2 SD ini, Bu, di Bekasi. Kelas 2 SD 14 mata pelajaran. Mau berangkat sekolah kayak mau berangkat umroh itu tasnya itu. Sementara di Korea, di Jepang, anak SD seperti ini 7 mata pelajaran, Bu. Ini 14. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Usia umur 8 tahun ini namanya Umar Hanifah. Kalau ini anak saya nomor 2, kelas 4 SD, namanya Ikhwan Hanif. Yang nomor 1 Dafa SMA,
beda jauh. Nama-namanya kenapa saya pakai itu? Saya punya alasan, Bu. Muhammad Dafa Rais, laki-laki yang ganteng dan mulia, laki-laki pemimpin yang ganteng dan mulia. Yang kedua, Ikhwan Hanif, saudara yang lurus. Karena waktu dia lahir ini saya lihat banyak penyimpangan di Indonesia. Saya tanya, mau jadi apa, Nak? Dokter spesialis anak. Jadi kalau 15 tahun ke depan ada ibu dengar Ikhwan Hanif dokter spesialis anak paling terkenal di Jakarta, itu anak saya. Amin, jangan ketawa dong, amin gitu. Ya ho gitu. Yang ketiga ini, saya tanya, dia kan hobi baca hadis Sahih Muslim ini. Saya lihat tafsir Mukasir di rumah. Anak pertama mau jadi ustaz, nak nggak mau ayah. Kenapa? Mau pemilik pabrik mobil. Jadi ke depan ini kalau komisaris utama Astra dipegang Muhammad Dafa, itu anak saya, anak nomor 1. Yang ketiga ini saya harapkan jadi ustaz. Ini udah nggak mau dokter spesialis anak. Saya harapkan ini, Bu. Saya bujuk dia kalau komisi, nak mau jadi ustaz. Nggak mau ayah. Kenapa? Gajinya nggak jelas. Subhanallah. Belum tahu dia ustaz sekarang, betul ya? Iya, setorannya gede. Masya Allah. Jadi ustaz itu enak, Bu. Tiap hari gajian. Kalau direktur utama sekali sebulan. Kalau ustaz 5 tempat 5 kali gajian loh. Iya, Masya Allah. Yang kedua, hidupnya tenang. Yang keempat, didoakan orang. Yang kelima, sering dikasih besek kalau pulang. Nggak tahu saya di sini ada nggak nanti. Saya bukan minta loh, mengingatkan aja. Ya, subhanallah. Bon. Tapi walakin kazzabu, mereka mendustakan ayat kami. Di sini permainan, Bu. Fawaznahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka. Astaghfirullahalazim, subhanallah. Lihat Indonesia, negara Islam terbesar di dunia. Dari 63 negara Islam, dari 204 anggota PBB, Indonesia negara Islam terbesar di dunia. Tapi coba ibu lihat Brunei itu, kotanya bersih, rapi, makmur. Kalau kita orang Indonesia, Bu, ngisi kajian ke Brunei itu, pengurus tidak perlu kasih amplop, karena semua jamaah kasih amplop. Karena makmurnya, makmur dan pemurah. Kalau di sini kan cuma satu, Ustaz, betul ya? Benar, Bu. Di sana pengurus nggak perlu nyiapin amplop. Mau 1000 orang yang hadir, 1000 ngasih amplop. Mereka senang sekali dengan Ustaz Indonesia. Di antaranya siapa yang paling lama, sudah meninggal kemarin? Hafiz Quran. Siapa? Ustadz Mirwan Batubara. Benar, Bu. Tuhan orang kita bantu, 70 pintu kemudahan Allah berikan. Subhanallah. Ibu sederhana kebaikan, jangan pernah bermimpi besar melakukan kebaikan. Lakukan dulu kecil baru dapat mimpi besar. Apa itu? Lifebuoy sabun cuma 3.500, marbot masjid kasih 3, cuma 10.500. 3 sabun ibu menyumbang marbot masjid, tinggal di masjid di ibu tinggal. Marbotnya mandi dengan sabun itu bersih sebulan. Dengan mandi itu dia bersihkan masjid, dia sholat di masjid, membaca Al-Quran. Sebulan mengalir pahala. Modalnya cuma 10.500. Sudah ibu lakukan? Ibu nanti pulang cari masjid terdekat, beli rinso cuma 16.000 sekilo. Kasih sama marbot masjid. Sebulan marbot masjid dia membersihkan pakaiannya, busananya keluarga, cukup sebulan. Selama sebulan dia pakai busana itu untuk sholat serta tahajud dan baca Al-Quran. Sebulan pahala ngalir kepada ibu. Subhanallah. Padahal modal cuma 16.000. Jangan pernah mimpi besar kalau kita belum melakukan hal yang kecil. Itu saya anjurkan selalu. Jangan selalu berpikir sedekah besar kalau masih bisa kita lakukan sedekah kecil. Yang penting apa, Bu? Ikhlas dan konsisten, istiqomah. Berapa banyak saya lihat marbot-marbot masjid tidak ada yang peduli. Maaf, masjid dia ngepel, ini dipakum sebelum kita masuk. Gajinya nggak seberapa. Coba ibu datang sekali seminggu gantian. Ibu bawa 5 liter. Ibu beras 5 liter, ibu kasih rinso sekilo, ibu kasih Lifebuoy 4 biji, ibu beli odol 2. Ibu tidak miskin tapi dia diuntungkan, pahala dapat, masjid kita berkah. Subhanallah. Koordinir aja di sini. Marbotnya berapa? Ada tinggal sini marbot kan, Ustaz? 2 kan? Udah, ibu beli 5 liter aja beras. Bu, minggu depan saya bawa 5 liter. Ibu mau nggak beli 5 liter? Kita kasih ya. Karena sini 2 kisah 20 liter. 4 orang beras. Oh, misalnya ibu penghasilan suami saya nggak seberapa. Sudah, ibu beli odol 2. Cukup dia. Oh, saya punya bawa rinso aja 2 kilo. Yang satu orang 1 kilo. Oh, saya bawa ini aja deh. Bawa kecap, bawa kerupuk segala macam. Jadi setiap datang ibu dapat ilmu, dapat pahala double. Pahala menuntut ilmu, pahala sedekah. Sederhana tapi menguntungkan dan bermanfaat. Coba lakukan mulai bulan depan. Insya. Pernah ibu lakukan sedekah sabun, rinso sama marbot? Kalau ngasih uang aja
Boleh saja. Cuma kalau uang Bu, kan gak enak kita ngasih 10.000. Oh, 50 lah. Kan ibu tidak konsen, nggak selamanya punya uang sebesar itu. Kalau ibu punya uang itu bagus malah. Maksud saya ini apa? Jangan bermimpi bersedekah banyak, tapi tidak bisa. Tapi lebih bagus sedekah Leboy 3, tapi konsisten. Itu lebih mulia loh ibu. Kasih sama imam misalnya 300.000, tapi setahun. Tapi ibu kasih rinso sama dia kasih itu, apalagi belum nikah kan? Kasihan. Udah punya calon ya? Belum nikahan tuh. La ilaha illallah, kapan jadinya ini? Ibu bantu cari jodoh, atau anak ibu cocok kasih sama dia. Masya Allah. Membantu itu satu pintu kita berikan kemudahan kepada orang. 20 pintu Allah, 70 pintu keberkahan diturunkan dari langit. Lihat Rasulullah bunda. Rasulullah itu secara teori miskin, tapi kenapa Rasulullah berzakat? Hasil hadiah. Bahkan suatu malam Rasulullah mau sholat tahajud. Ini hadis, sampai Siti Aisyah mengatakan, setiap Rasulullah ingin sujud, dia mencubit kakiku karena tidak ada tempat sujud, karena kecilnya kamar tidur mereka. Setiap Rasulullah kembali berdiri dari sholat tahajud, kembali ku julurkan kakiku. Setiap Rasul kakinya begini Bu. Jadi tempat itu nggak muat. Katakanlah kaki Aisyah begini. Jadi kalau mau sujud, Rasulullah itu sampai menjewer karena nggak ada tempat sujud lagi. Cek supaya digeser. Udah. Habis sujud, kembali ku seluruhkan kakiku. Ketika Rasulullah berdiri, betapa sempitnya rumah Rasulullah itu. Tapi apa dia bilang? Bayti jannati, rumahku adalah surgaku. Subhanallah. Kita kadang rumah bersih, besar. Kamar tidur 14, AC semua kamar. Pendapatan suami 4 miliar sebulan. Di Pondok Indah biasa Bu, jamaah saya di situ Bu. Datang ke rumah saya. Pak Munjir nggak fair dong, Pak Munjir terus yang ke rumah. Ya kenapa? Saya dong ke rumah Bapak. Boleh. Ini orang kaya raya Bu di Pondok Indah ini. Sampai di rumah saya kan di Bekasi. Saya tinggal di BTN. Ibu tahu BTN ya? Bangunan tidak normal ya. Atau Perumnas perumahan belum lunas. Begitu dia tengah 9 malam bersama istrinya, diantar supir, dia berdiri di depan rumah saya. Udah masuk Pak, masuk. Fadhil silakan masuk. Begitu duduk dia bilang ngomong gini, agak lucu. 2 tahun lebih saya bina beliau. Bapak nggak pernah cerita ya bicara susah. Saya bilang saya nggak pernah susah. Miskin iya, tapi tidak susah. Kalau miskin bicara angka, kalau susah bicara hati, menjadi relatif. Kalau kita syukuri semiskin apapun, kita nggak pernah susah loh Bu. Yang membuat kita susah karena merasa kurang. Orang senang itu karena tetap merasa syukur. Kata kunci hari ini, bukan berapa banyak nikmat yang kita minta, tapi berapa banyak nikmat yang kita syukuri. Yang membuat kita mulia dan terhormat. Berapa jauh kita mensyukuri nikmat, bukan berapa banyak kita meminta nikmat. Itu yang kurang di antara kita. Kelemahan kita hari ini ada 2. Pertama kurang bersyukur, kedua kurang ajar, betul? Al-Quran itu datang di sana, masuk ke celah itu Bu. Apa? Bersyukurlah. Lain syakaratum lazidannakum, lain kafartum inna adzabi lasyadid. Sekecil apapun syukuri. Jangan lihat dari mana nikmat itu, tapi lihat dari Allah Rabbis samawati wal ardh. Saya ulang ya Bu. Jangan lihat besar kecilnya nikmat itu, tapi lihatlah dari mana nikmat itu. Dari Allah, Tuhannya langit dan bumi. Sama dengan begini. Kalau ibu mungkin mengkasih sarung sama saya harganya 150.000, tenunan asli dari Samarinda. Mungkin biasa saja saya pakai. Tapi begitu dikasih istri presiden cuma 36.000. Jangan lihat sarungnya, tapi lihat siapa yang memberinya. Betul kan? Analogi bahasanya seperti itu. Jangan lihat berapa banyak nikmatnya, tapi lihat dari siapa nih nikmat ini. Dari Allah. Ibu bangga, ini dikasih ibu presiden. Padahal teman ibu pernah ngasih 3 kali lipat lebih mahal karena dia bukan terkenal. Ibu tidak pernah kasih tahu, umumkan. Ibu tidak pernah banggakan pemberian itu. Makanya bahasa ulama yang saya pinjam sebenarnya ini. Jangan lihat apa yang diberikan orang, tapi siapa yang memberikan itu. Ketika Allah yang memberikan itu, syukur kita semakin tinggi. Subhanallah. Betul? Maaf, waktunya 15 menit lagi nih, karena saya harus ngisi lagi Bu. Tadi tengah 9 sudah sampai saya, undangan kan tengah 10. Salah sendiri Ibu, betul salah saya. Betul. Kita teruskan nggak apa-apa. Oke. Kedua kita lihat, teguran muncul surat 3949, langsung 3949. 3949, langsung baca. Apa kata Allah? Maaf, Ibu tinggal di mana Bu?
Ibu bukan pengajian saya yang di Ciwimi, bukan? Oh, mirip. Saya pikir kok ibu ini ada di sini, saya pikir. Lama-lama saya bosan, ini lagi gitu. Ambisi sekali cari surga. Bagus kan? Kemana-mana masjid ada. Yang repot itu kemana-mana diskotik ketemu gitu. Ya, silakan langsung. 3949. Langsung. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Oh, susah dulu baru ke masjid, ini teguran. Stroke baru tahajud. Anak kena narkoba baru sholat duha. Op. Maaf, kadang sudah tua baru ngerti agama. Itu mendingan daripada tua masih Starbucks terus 5 jam Starbucks. Bu, ini teguran dari Allah. Ketika manusia bisa dapat masalah, rame-rame menghadap Allah. Lihat tsunami, Bu. Habis waktu tsunami itu, Bu, saya ngisi ke sana. Itu saya ngisi salah satu masjid di Aceh, ribuan orang yang hadir. Setahun kemudian saya diundang lagi ke sana. Perahu sudah dapat gratis, ekonomi sudah stabil, rumah-rumah gratis sudah diberikan. Di masjid hanya berapa orang yang tinggal. Subhanallah. Ditegur Allah kita ayat ini. Membangun kesadaran. Bunda tolong garis bawahi bahasa saya. Berimanlah di semua situasi, jangan beriman karena kondisi. Miskin kita dekat, kaya kita taat. Saya ulangi, miskin kita dekat, kaya kita taat. Jadi nggak ada perubahan. Ada orang seperti tangga saya, sebelum punya mobil, sholatnya ke masjid, Bu. Sebelum dapat jabatan, sholatnya Masya Allah. Begitu dapat rumah dinas, dapat mobil dinas, kita berangkat, dia nyuci mobil, kita pulang dari masjid, manasin mobil. Kapan ke masjidnya? Makanya ibu jangan berharap doa harus dikabulkan. Ada kalanya doa ibu minta rezeki membuat Allah membiarkan ibu miskin. Karena dengan kemiskinan ibu dekat dengan Allah. Ada hambaku kata Rasulullah, kata Allah, semakin kaya semakin pemurah, kulimpahkan kekayaan kepadanya. Ada hambaku kata Allah, semakin miskin semakin sabar, semakin miskin semakin taat. Kubiarkan dia miskin agar terpelihara kemiskinan, kesabarannya. Iya Bunda, ada orang yang dari lahir sampai mati miskin, belangsat kata orang Betawi. Tapi taatnya Masya Allah. Begitu miskin, setiap kena penyakit apa dia bilang? Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Berhamburan kalimat thayyibah dari mulutnya. Selalu Allah. Begitu kaya, begitu sakit perut yang dikontak suaminya. Mas, bisa pulang nggak pagi? Kenapa? Mendadak badan saya meriang. Udah, nanti saya teleponlah dokter pribadi ke rumah, Mah. Jam 10 nanti ya Papa mau rapat dinas dengan presiden. Oh iya Pak. Pak, nanti kalau Mama mendingan, tolong teleponlah travel kita. Besok kita terbang ke Amsterdam. Oh, bukan. Kemana? Nederland, Rotterdam. Terus kalau nggak sembuh, direndam di kuburan. Ketika harta sudah mulai dapat, fasilitas lengkap, dokter pribadi sanggup bayar. Begitu ada keluhan sakit, bukan menyebut Allah lagi. Apa yang dipanggil? Dokter, bukan menyebut Allah. Waspadai Bunda. Banyak terjadi. Kawan saya Bu, satu kuliah dulu. Kalau sudah mid semester, itu masjid kampus penuh orang sholat duha. Berdoa kayak imam Masjidil Haram. Begitu sekarang, maaf ya Bun. Kawan saya ada yang gubernur, ada yang DPR, ada yang wali kota, ada yang bupati, ada yang komandan kapal perang. Selamat tinggal. Hanya berapa orang kemarin kami reuni. Sudah sampai tengah 2 jam 2 saya lihat zuhur. Masih rame berjoget-joget. Mau kapan zuhurnya? Di situ saya dapat ilmu dari Allah. Subhanallah. Ternyata ketika engkau berikan kekayaan kepada orang tertentu, bukan membuat semakin dekat ya Allah kepadamu, tapi semakin jauh. Pelajaran buat kita. Makanya minta rezeki bukan banyak, tapi berkah. Biar banyak, yang penting berkah. Itu bagus. Betul ya Bunda? Karena apa? Kadang Allah biarkan kita miskin. Ternyata ada hikmah. Allah pelihara kita istiqomah. Allah muliakan kita dengan kemiskinan kita. Allah umbar kadang rezeki membuat kita jauh dari dia. Biasanya ngaji Sabtu sore karena ibu baru mobil baru berangkat ke puncak. 6 jam macet di Galur, ibu tidak mengeluh. Ustadz kelamaan sudah melihat jam. Subhanallah. Saya bukan nyindir Bu. Ini yang harus kita koreksi dari pola pikir kita.
tidak semua doaku ya Allah cucu untuk aku. Yang terbaik adalah takdir darimu. Berapa banyak orang berdoa minta rezeki tapi ditolak Allah karena Allah ingin memelihara kemuliaan kita di dunia ini. Bunda, boleh jadi Bu berdoa ya Allah 3 kali suami hamba ya Allah calon tes jadi direktur perusahaan tempat dia kerja. Kenapa gagal ya Allah? Sebenarnya Allah ingin menggiring agar suamimu bertahan jadi manajer. Kalau manajer pulangnya sore, sholat jamaah bisa ke masjid dengan anak laki-laki Bu. Ketika jadi direktur belum tentu sholat tepat waktu karena sibuk memimpin rapat. Allah biarkan 3 kali gagal karena ingin suami ibu bertahan menjadi manajer yang istiqomah. Subhanallah. Ini terjadi Bu sama sahabat saya Bu. Dia berdoa minta sesuatu tapi tidak dikabulkan. Saya bilang bukan tidak dikabulkan, Allah sedang mencintai kamu. Tapi ketaatannya terpelihara. Ibu biarkan suamimu pendapatan ala kadarnya. Tapi subhanallah, jam 5 suami sudah pulang, tengah 6 siap-siap ke masjid. Ibu dapat kebeningan di rumah tangga meskipun uang tidak seberapa. Ada kadang uang banyak, tapi yang didapatkan stres, suami selingkuh. Kemana Pak? Ada rapat dinas, kemana? Ke puncak. Dengan siapa? Dengan sekretaris. Rapat benaran dia dengan sekretaris. Benar-benar rapat jadinya. Ibu lupa karena itu doa ibu dulu, suami ibu jadi direktur, betul dikabulkan, tapi sekretaris yang dekat dengan dia bukan istrinya. Kalau bahasa Sundanya nyaho. Ibu nyaho, rasain, betul. Jadi diharamkan dalam Islam memaksakan kehendak. Mana dalilnya Bu? Surah 42:27. 42:27. Subhanallah. Kita renungi hari ini, sudahkah kita tepat mengikut perintah Allah atau menantang Allah atau meninggalkan Allah? Surat 42:27. Langsung Bunda. Ya, ketemu? Ya, 42:27. Apa kata Allah? Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Allahu Akbar. Sebentar, putus saja dulu. Seandainya aku melimpahkan rezeki seperti yang diminta hambaku, yang ibu doakan, mereka melampaui batas di muka bumi ini. Allahu Akbar. Yang tadinya ke masjid, sekarang ke mall. Yang tadinya pengajian, lari ke puncak. Kenapa? Uang banyak, supir tinggal perintah, mobil 16. Jamaah saya biasa Bu, mobilnya 13. Saya masuk ke rumah, saya ngomong sama ajudannya, udah rame jamaah ya Pak? Belum. Terus mobilnya sudah banyak. Yang punya rumah punya. Allah, deso saya bilang. Berapa mobilnya? 13. Mobil termurah Innova. Allahu Akbar. Itu pun ini Innova itu bawa kucing ke salon. Ibu sudah kredit bolak-balik Innova ya. Masya Allah. Ini bawa kucing Bu. Iya, subhanallah. Itu saya pergoki Pondok Indah Bu. Saya lihat penuh mobil di basement. Udah banyak undangan belum? Yang punya rumah. Deso saya bilang. Bu. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang biasa. Iya, syukuri Bu, meskipun gaji suami Bu hari ini cuma 30 juta sebulan, syukuri dulu. Alhamdulillah ya Allah. Takdirkan hamba menjadi hamba yang bersyukur. Berikan ketenangan jiwa kepada hamba ya Allah. Pelihara suami hamba agar istiqomah ya Allah. Jangan berpaling kepada wanita lain. Meskipun hamba agak penyok-penyok dikit gitu. Tapi kalau ibu hidup ikhlas, melayani suami dengan maksimal, melindungi suami dalam kondisi seburuk apapun. Maaf ya Bu, saya laki-laki. Kami mencintai istri-istri yang ikhlas. Tapi lindungi kami, doakan kami. Masalah kami banyak di luar Bu. Tidak semua masalah suami ibu cerita di rumah. Dia menjaga, istriku sudah terlalu melelahkan. Tidak mungkin aku menceritakan masalah lagi. Sering suami-suami ibu curhat sama saya kok. Boleh jadi ibu nggak tahu banyak cerita yang buruk di luar sana yang menimpa suami ibu. Tapi dia rahasiakan demi menjaga perasaan ibu. Subhanallah. Sungguh dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha teliti. Coba lihat Bu. Allah maha teliti. Apa makna ayat ini Bu? Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita, bukan kita mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang menciptakan kita siapa Bu? Yang lebih tahu terhadap kita Allah atau kita sendiri? Tuh ada seorang orang Bu, berzina, mabok, segala kejahatan tertumpuk, semarga dengan saya di Jakarta ini. Tiba-tiba Allah takdirkan sakit jantung Bu.
Dia pun masuk meja operasi. Sebelum dipegang dokter, apa dia bilang? Dok, sebelum operasi izinkan saya berdoa. Subhanallah. Apa dia bilang? Ya Allah, berikan kesempatan kepada hamba untuk hidup ya Allah, agar hamba kembali ke jalan yang benar. Allah kabulkan. Habis operasi jantung dia sehat. Dia sholat tidak tinggal, ibadah Masya Allah. Padahal dia sebelumnya preman, pelacur, segala macam, semua kejahatan tertumpu dia lakukan. Itulah doa-doa di detik-detik dia menjelang operasi. Allah maha mendengar loh bunda. Bunda juga seperti itu hari ini. Boleh jadi antara bunda ada suami sekarang yang pendapatannya menurun, anak kena narkoba. Hari ini ibu berdoa. Itu ada dalilnya. Surat 2 144, buka Al-Quran. 2 144. Buka bunda, 2 144. 2 144. Kembalikan nanti 3949 4151. Sebentar bu. Ibu buka 2 144. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Stop. Ini sudah saya dapat penjelasan dari syekh saya dulu. Dia mufassirin, ahli tafsir dari Saudi. Jadi bagi kita laki-laki, waktu itu Rasulullah pingin pindah kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Baitullah. Kulihat, ya Muhammad, engkau mengadahkan wajahmu ke langit. Jadi ternyata kalau ada doa ibu belum diijabah, ya cita-cita ibu belum dikabulkan, ibu biasakan bangun tengah malam, antara tengah 2 menjelang setengah jam menjelang subuh, ya itu doa yang paling afdol. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu saya kabulkan. Saya ulang ya bunda. Doa yang paling terbaik antara tengah 2 sampai menjelang setengah jam subuh. Jadi ibu tahajud itu kalau bisa teknis ya, teknis tahajud Rasulullah. Ibu habis, bagusnya ibu kalau tahajud mandi malam. Itu bagus bagi tubuh. Yang berbahaya mandi itu antara jam 6 sampai jam 12 malam. Tapi kalau ibu bangun tengah 2, ibu mandi malam, betul-betul mandi semua supaya segar sholat tahajudnya. Setelah itu ibu berwudu, lakukan sholat ringan namanya 2 rakaat. Jangan langsung tahajud. Namanya sholat ringan. Jadi niatnya niat sholat mutlak aja. Lakukan 2 rakaat. Ini hadisnya sahih di kitab di apa ada di hadis Muslim itu. Lakukan 2 rakaat. Setelah itu baru lakukan tahajud 4 kali 2, 8. Karena seabdal sholat sunnah 2-2-2. Boleh ibu selesai tahajudnya berdoa, boleh diselang-seling tahajudnya berdoa. 2 rakaat ibu doa, 2 rakaat. Yang paling abdul ternyata berdasarkan penjelasan tafsir saya temukan, ibu habis tahajud itu buka, kalau rumah ibu lantai 2, posisi pintu rumah kamar utama ibu di atas atau di bawah. Buka itu jendela tengah malam itu. Kulihat wajahmu Muhammad mengadahkan ke langit. Sungguh-sungguh ibu melihat langit malam itu. Disitulah saya temukan tafsir itu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu saya kukabulkan. Ibu buka jendela di atas itu. Ya Allah, lembutkan hati suamiku ya Allah. 30 tahun hamba mendampinginya sampai sekarang belum bisa jadi imam di rumah tangga. Ya Allah, tunjuki anak hamba ya Allah, sampai sekarang masih melawan kami ibu dan ayahnya. Ibu lakukan sungguh-sungguh dengan air mata. Insya Allah bisa merubah keadaan. Ini cerita menarik bu. Masih ada waktu ya? Apa nak? Tolong ibu kasih 100.000 supaya aman ya. Kasih 100, nanti minta lagi. Anak ini biasanya kasih aja 100, nanti minta lagi ibu di rumah. Kalau sini kan kalau kasih 100.000 diam nggak deh? Diam. Kasih 20.000 diam nggak? Tolong kasih bu kasih, nanti ibu di rumah diminta lagi gitu. Nggak apa-apa. Karena saya begitu tuh, kalau agak rusuh udah kasih 100.000 sampai rumah, mana uangnya, kembaliin. Takut juga dia, apalagi bapaknya Batak, betul ya. Ya terus bu, saya ulang yang tadi ya bu. Mengadahkan tangan sungguh-sungguh. Ya Rabb, lembutkan hati suami hamba ya Allah. Ya Rabb, tunjukkan hamba. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami Allah setelah kau berikan petunjuk. Berapa banyak ibu-ibu, maaf, 30 tahun berhijab, selebihnya buka. Kan ada artis kita kan bu, hijab sampai ke bawah. Kemarin saya lihat sudah pakai ukensi, sedih saya lihat itu bu. Yang suaminya orang jamaah tabligh, betul kan? Gak usah sebut nama, gak enak. Betul kan bunda? Saya bahagia sekali dia melihat dia, hijabnya itu udah syar'i. Sekarang subhanallah. Makanya kita banyak doa itu bu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Engkau ya Allah,
sebaik-baik pemberi karunia, karuniakan kami kebaikan ya Allah, istiqomah dalam yang hak. Bunda, berapa banyak saya melihat bunda kadang berangkat ke mall, hijabnya syar'i, tapi anak kuliah pakai celana pendek mendampingi ibu. Menyakitkan sebenarnya, Bu. Menyakitkan. Sakit nggak, Bu? Ibu hijab sudah syar'i, pengajian sudah istiqomah, baca Quran 1 juz per hari, sedekah setiap hari. Tapi maaf, anak kuliah di UI Trisakti wanita sudah 18 tahun, sudah 5 tahun balik tapi tidak berhijab. Ibu doakan, jangan ibu marahi, tapi ibu doakan sungguh-sungguh. Ibu bicara 2-4 mata, Bu. Nak bilang, ada apa, Ma? Umur kamu 18. Iya, kenapa, Ma? Kamu balik dulu umur berapa, Nak? 13 tahun. 5 tahun loh, Nak, kamu sudah balik. Kasihan gak kamu sama papamu? Kenapa? Kalau kamu bertahan tidak berhijab, demi Allah, yang masuk neraka papamu loh, Nak. Karena besok bertanggung jawab terhadap kamu. Tega kamu melihat papamu, Nak, tidak berhijab, masuk neraka gara-gara kamu. Di padang mahsyar, demi Allah ya, Nak. Wa ummihi wa abi wa sahib, dipisahkan dari ibu dan ayah loh, Nak, demi Allah, Nak. Tolong hargai sedikit papamu, Nak, berangkat pagi pulang sore. Ibu bicara hati-hati dengan anak, jangan diomelin anak sekarang. Tahu nggak ibu sekarang, satu demi satu anak wanita kita sudah dimurtadkan mereka. Besok, Bu, ada seorang wanita sangat cantik menghadap saya, dia sudah mau melangsungkan pernikahan dengan seseorang Nasoro. Dia tinggalkan ibunya. Begitu ditanya ibunya, Nak, milih laki-laki itu atau milih ibu? Milih laki-laki itu, mah. Sakit loh, Bu, itu. Dia tinggalkan agama, dia tinggalkan ibunya, dia rela murtad mengejar seorang laki-laki. Besok insya Allah mau ketemu dengan saya. Dan itu kasus setiap hari masuk sama saya. Akibat apa, Bu? Maaf, ibu jangan tersinggung ya. Ibu terlambat mendoktrin akidah kepada anak. Nak, demi Allah, Nak, jangan coba-coba pindah agama. Lah, apa, Bu? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di rohnya Islam, di luar itu kafir, Nak. Kamu neraka jahanam, Nak. Di akhirat kita terpisah. Apalah arti sebuah pernikahan kalau kamu meninggalkan agama? Sekarang luar biasa, Bu. Setiap hari, setiap saya mengisi kajian seperti ini, ada yang melapor, anak saya murtad, Pak. Adik saya murtad, Pak. Ponakan saya murtad kemarin, Pak. Berhijab sekolah agama, murtad. Begitu pulang dia sudah pakai you can see, tapi dikasih Honda Civic. Dia kira Honda Civic bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Dia ikuti suaminya yang kafir, nauzubillah. Masukkan, subhanallah, Bu. Setiap saya mengisi kajian tema yang sama, selalu lapor. Keluarga saya murtad, Pak. Adik saya murtad, saudara saya murtad, ponakan murtad. Dahsyat sekarang. Terutama Aceh, Padang, Sunda, Betawi. Akibat apa, Bu? Doktrin agama kita lemah. Beragama tapi tidak memahami agama. Sholat tapi tidak mengenal Allah. Membaca Al-Quran keluar dari mulut, bukan dari hati. Kepatuhan kepada orang tua karena terpaksa, karena alasan uang jajan. Begitu di TB ateis, begitu di TB komunis, begitu di TB dia murtad. Bu, makanya mohon maaf ya Bunda, kalau ibu punya uang lebih, ibu jangan, kalau bisa saya anjurkan, jangan S1 anak ke luar negeri, ke Melbourne, ke Sydney, ke Perth, ke Australia. Umur anak S1 itu 17-18 tahun itu masih labil. S1 bisa UI, UGM, ITB segala macam. S2 baru ke luar negeri. Keluarga besar saya tidak boleh S1 ke luar negeri. Semua S2, S3 ke luar negeri. Tidak boleh S1 ke luar negeri. S2 baru boleh. Jadi doktrin Islam itu harus kuat dulu. Doktrin agama itu baru kuat. Kejadian, Bu, jamaah saya cerita, S1 di Australia, baru berapa bulan di Australia, nelpon ibunya, Ma, ternyata daging babi itu enak loh, Ma. Teman saya di S1 di Perth, Australia Barat, pulang ke rumah, datang cerita sama saya, maaf, tiap malam ahad itu berzina, pelacur diundang ke rumah di Perth, Australia Barat. Itulah risiko S1 ke luar negeri. Basic agama belum kuat, dia hancur, di sana dikepung sama sekularisasi. Berzina itu kan hak asasi manusia di Eropa itu. Makanya di Amerika itu orang SMP sudah dibagikan kondom, Bu. Karena misi negara mereka hubungan seks sehat, kita tidak sehat, halal dan sehat. Di sana sudah dikasih, Bu. SMP sudah dibagikan alat kontrasepsi. Itu Indonesia mau ikut. Rusak. Saya wawancarai anak laki-laki, Bu. Kamu kelas berapa, Nak? SMP. Kelas berapa? Kelas 2. Sudah pernah melakukan hubungan seks? Sudah, Pak. Kapan? Tiap malam minggu. Di mana? Di Cikini. Kenapa kamu lakukan, Nak?
pacar saya itu katanya, cewek saya membaca buku harian abangnya, kakaknya kuliah. Ternyata kakaknya sudah melakukan dengan cowoknya, ingin mencoba. Siapa yang pertama buka celana? Saya, dipaksa sama cewek saya. Nauzubillah. Terjadi, saya wawancara. Ketemu sama laki-laki lagi, umur masih relatif muda. Kamu punya pacar? Punya, Pak. Terus kamu kalau pacaran berzina? Iya, Pak. Jadi bahasa mereka tahu nggak Ibu SMA sekarang? Tidak semua ya. Apa ngomongan cowok dengan cewek-cewek di SMA sekarang? Hari gini kamu masih perawan, malu dong. Hari gini kamu masih perawan, masa SMA kelas 2 masih perawan? Malah malu sekarang, Bu. Siapa yang mendoktrin ini? Orang luar sana hancurkan Islam dengan apa? Pemurtatan, pornografi dan apa, Bu? Narkoba. Makanya anak ibu coba ngomong jujur aja nanti sama anak ibu. Anak ibu SMA kuliah, ngomong 4 mata, Bu. Nak, demi Allah, nak, kamu sudah pernah hubungan seks? Salam mama, demi Allah ya nak. 9 bulan 10 hari nak kamu dalam kandungan mama. Boleh jujur ya nak. Kalau kamu sempat tidak jujur, dosa kamu double. 1 kepada Allah, kedua dosa zina nak. Mama nggak marah kok. Udah. Kalau jawabannya tidak, mah peluk dia. Alhamdulillah ya mah. Nak, mama bangga sama kamu nak. Pertahankan ya nak. Kalau seandainya dia mengatakan sudah, mah ibu jangan panik, jangan emosi. Peluk, bisikan satu bahasa ke kuping yang buat dia apa itu? Demi Allah, mama masih bangga sama kamu. Kamu masih jujur nak. Pertanyaan 4 lakukan. 1, kapan kamu lakukan? Kedua, di mana kamu lakukan? Ketiga, dengan siapa kamu lakukan? Keempat, sudah berapa kali kamu lakukan? Sudah dia jujur, peluk dia. Jangan ya nak lakukan lagi putus hubungan kamu ya nak. Demi Allah, dosa besar kamu hancur nak dunia akhirat nak. Demi Allah. Karena dari sekian banyak yang saya wawancarai, semua mengatakan sudah. Sama dengan begini, kamu sudah makan rambutan? Sudah. Sudah pernah berzina? Sudah. Sering? Kapan? Malam minggu? Allahu Akbar. Coba lakukan sama anak ibu nanti malam. Tapi berdua, Bu. Hati ke hati, Bu. Jujur ya nak, ini ibu kamu nak. 9 bulan 10 hari kamu dalam kandungan mama ya nak. Bisa, berani nggak Bu melakukan itu? Bisa, harus ya Bu. Tapi Bu, bahasa saya tolong ya Bu. Seandainya, nauzubillah memang. Bu. Seandainya benar dia melakukan ibu, mohon ibu jangan marah, jangan panik. Kalau marah ibu kembali lari dia dari rumah. Dia mencari yang gue banget. Mama gue tidak gue banget. Puji aja lagi dia. Nak, mama bangga ya nak. Kamu jujur malam ini sama mama. Kamu masih jujur nak. Meskipun saya yakin ibu hancur. Pasti hancur. Seorang ibu ya Bu. Tapi apa boleh buat kondisi anak sekarang itu? Mau bilang apa lagi? Makanya waspadai anak ibu. Bahasa yang paling gampang apa Bu? Biasakan mengenali teman akrab anak. Ada 3 nomor telepon yang harus ibu punya sekarang. Saya melakukan itu Bu. 1, nomor telepon teman akrab anak. Kedua, nomor telepon orang tua teman akrab anak. Ketiga, nomor telepon guru anak. Monitoring lewat ini. Kalau dia ngomong, ma mau main dulu kemana ke sana? Udah telepon, diam-diam. Bu mohon maaf. Anak saya kemarin ada nggak di rumah ibu jam 10 siang? Terdeteksi. Atau di sekolah. Bu mohon maaf, ini sudah jam 5.30, harusnya anak saya sudah sampai. Masih ada nggak ibu di sekolah? Jadi untuk mendeteksi anak seperti itu. Kenalin teman anak, kenalin orang tua teman anak, kenalin guru anak. Jadi bisa koordinasi. Alhamdulillah sekolah anak saya begitu Bu, seperti ini kan. Jadi nomor HP semuanya dikasih sama kita. Jadi bisa kita koreksi. Komunikasi dibangun. Jadi hubungan kita bukan hanya kita dengan sekolah, tapi kita dengan guru itu akrab. Coba kondisikan seperti itu. Itu salah satu cara. Yang ketiga, di rumah dengungkan Al-Quran setiap hari. Bujuk anak itu. Jadi anak ini kalau habis maghrib pulang dari masjid, saya bilang, nak jangan buka TV anak, baca Quran dulu ya nak. Habis subuh saya pergoki mereka buka TV, saya bilang, nak setahu ayah neraka itu masih panas loh nak. Masih panas kok. Mendingan baca Quran. Bergemuruh Quran di rumah kita ya nak. Rumah kita berkah loh nak. Jadi Bu bujuk, jangan diomelin anak nggak suka. Jangan dimarahi anak lari. Mereka ini udah cerdas semua anak kita ini. Lebih cerdas mereka dari kita malah. Saya kalau baca Quran yang mengkoreksi itu anak saya ini. Ayah itu kurang panjang 5 harokat ayah, kurang panjang katanya. Iya. Saya baca Quran dia mengkoreksi. Karena mereka sudah tahsinnya luar biasa. Beda dengan kita dulu alif bata, tata, talak, balik, terbalik-balik mana, tak mana, anak di mana. Apalagi orang Medan seperti saya kan.
Anak sekarang udah pinter, Pak. Umur gini Fatihahnya sudah benar. Zaman dulu kita belum tentu, Ustaz. Karena nggak ada tahsin dulu kan. Ra, ha, za, za. Sekarang za, la, la, ra, ra. Fa. Kalau kita pa. Dulu kita alif, kalau alif. Betul kan? Pa, po. Apalagi Ibu Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin apa kan sampean? Ngabu Bakar, ngumar, ngusman, ngali. Kan gitu Jawa Tengah kan gitu. Nganan ngiri gitu. Ngabu Bakar, ngumar, ngusman, ngali. Ngali opo saya bilang. Ali bukan ngali gitu. Bu, kesimpulan hari ini Bunda. Ayat ini kita bahas pertemuan berikutnya. Tahun berapa lagi? 2018 ya. Ini kita koreksi kepribadian kita. Kemana kita hari ini? Mana spidolnya Ustaz? Subhanallah. Coba dek, coba. Ini terserah mau bulan berapa, ini belum. Kesimpulan hari ini. Nanti Ibu akan tercengang melihat ini. Di sini posisi kita. Kolom yang benar. Atau di sini Allah akan menolong kita. Tapi proses ini harus. Ini ujian. Pribadi orang beriman, ini ujian untuk orang bertakwa. Kita tes dulu kita. Benar nggak kita lulus nanti diuji? Ya, ini perilaku orang beriman, ini ujian orang beriman, ini jalan orang beriman, ini keuntungan orang beriman. Jadi saya bikin supaya sistematis kita. Jadi enak, oh ternyata orang beriman itu menguntungkan. Ternyata orang bertakwa itu menguntungkan. Nanti kita tambah lagi Bu, surat 65 ayat 1 sampai 3. Di sini ketahuan Bu, siapa ibu hari ini. Di sini nanti ketahuan. Pertemuan berikutnya. Ya, insya. Oke, untuk sementara saya buka session tanya jawab. One woman, one question. Satu perempuan, satu pertanyaan, lebih dari satu kenakan tarif. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan Bun. Nama, status. Ibu apa? Umar duduk dek. Saya Ibu Zahra. Orang Batak ya? Bukan, orang Minang. Orang Awak. Lala musiko. Baru kurang apa ya, sudah lama Pak. Iya, pertanyaan. Terserah mau bahasa Indonesia, bahasa Minang, nggak apa-apa. Pertanyaannya ini Pak, tadi kan mengenai berdoa. Kita bilang kalau kita berdoa, artinya kita meminta sesuatu itu di alangkah baiknya di luar gitu kan, menghadap ke jendela rumah. Nah kalau umpamanya gini Ustaz, misalnya di rumah kita ada teras. Kalau kita salat tahajud di luar itu Jangan, nggak usah. Ibu kan perempuan. enggak, artinya di luar di teras, misalnya di Terus enggak di kamar aja nggak apa-apa Bu. Ibu wanita. Wanita itu harus tertutup. Jadi pengertian saya bukan di luar, buka jendela dari arah dalam rumah. Contoh gini Bu, ya, ini kan jendela Ibu, Ibu kan lantai 2 atau 1. Jadi Ibu begini aja, buka jendela udah, ya Allah sambil berdoa begitu. Bukan keluar terus, nanti orang kaget, ini gondoruo atau ngapain gitu. Ya, di rumah. Apalagi sabdul sholat wanita itu di rumah. Sabdul sholat laki-laki itu di rumah kecuali sholat fardu. Jadi sholat sunnah sabdul di rumah. Misalnya dengan azan subuh, sholat dulu, qobla subuh, baru habis qobla berangkat ke masjid langsung subuh. Tapi boleh Bu subuh boleh, asal Ibu dampingi mahramnya, suami, adik kandung, anak laki-laki. Jadi Ibu tidak dianjurkan berkeliaran ke masjid kalau tidak ada pendamping. Ya, kurang afdol. Terus kalau membaca Al-Quran, sekarang kan lagi tren itu one day. Iya. Tapi kita tidak mengerti. Ini yang harus saya koreksi. Boleh-boleh saja, tapi akhirnya bacaannya salah Ustadz. Tidak ada yang mengkoreksi. Yang bagusnya membaca Al-Quran itu ada yang membaca, ada yang mengkoreksi. Yang mengkoreksi harus lebih pintar dari kita. Takutnya target one day, one juz tercapai, tapi bacaan tidak pernah benar. Atau begini Bu, murattal dengar, diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Baru ulang. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Jadi bagus itu. Daripada Ibu target one day one juz tapi salah, betul Ustaz ya? Mendingan begitu, diulang-ulang Ibu paham. Baru kalau Ibu ingin lebih detail membaca Quran itu, beli tafsir. Seperti saya kan
tafsir rumah saya banyak itu, dan antara tafsir Mukatsir, Al-Qurtubi, At-Tabari. Kita beli hadis Sahih Muslim, Bukhari, Tirmizi, Abu Daud. Tapi untuk pemula cukup tafsir hadis Muslim. Kenapa saya anjurkan, saya rekomendasikan hadis Muslim? Karena di hadis Muslim itu ada Bukhari, di Bukhari tidak ada Muslim. Karena Muslim muridnya Imam Bukhari. Harganya murah kok itu, paling 175.000 itu, yang 4 jilid. Ya? Ya, jelas ya Bu? Atau panggil guru, seperti saya panggil guru ke rumah, ngajari pembantu, ngajarin istri saya semua. Saya panggil ustaz ke rumah, karena saya nggak sempat lagi ngajar di rumah. Ya, oke. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu dari Golkar, iya Ibu dari P3, silakan ya. Seperti bacaan dewa itu Ustaz. Tapi kita seminggu sekali panggil guru ke rumah untuk betulin. Bagus. Bagus. Kalau tiap hari itu nggak mungkin. Minimal 2 kali seminggu, sekali sebulan jangan. Sahabat kita ngaji gitu, ada yang dengar kan kayak saya kan sendiri di rumah gitu. Mungkin ada yang mau, jadi saya dipanggil seminggu sekali ke rumah. Bagus ya Bu. Kita baca seperti Iya. yang kita baca gitu. Betul ya. Jadi dia ada yang mengkoreksi. Ya, Bagus Bu. tapi seminggu sekali. Jadi Ibu, bacaan Ibu dikoreksi sama ustadz yang datang ke rumah. Bagus. Iya. Yang saya keberatan itu, Ibu membaca sendiri tapi tidak ada yang mengkoreksi. Penyebutan salah, panjang pendeknya salah, nyambungnya salah, motongnya salah. Ya? Jadi koreksi seminggu sekali. Betul, bagus Bu. Ya minimal sekali seminggu datangkan guru ke rumah. Oke, ya. Ya silakan Ibu, kembali deh. Ada yang mau tanya lagi, maaf. Apa lagi Bu? Di luar tema ini, Ya. apakah yang dimaksud Iya, Megawati. Megawati bilang alam akhirat itu khayalan, apa ya? Nggak usah ditanggapi Bu, orang gila itu. Salah satu rukun iman apa Bu? Iya. Percaya kepada yang ghaib. Berarti termasuk fasik atau munafik? Fasik. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nabil ghaib apa Bu? Ghaib itu akhirat. Apa itu? Sakaratul maut, siksa kubur, padang mahsyar, mizan, sirat, surga, neraka, Allah, malaikat. Berdasarkan tafsir saya temukan ghaib itu ada 17 berdasarkan Ali bin Abi Thalib. Di antaranya apa itu? Surga, neraka, alam kubur, sakaratul maut, padang mahsyar, sirat. Itu semua akhirat, yang ghaib. Wajib diimani. Kalau nggak beriman, ya pasti kafir. Sepakat ya Ustaz? Dia katakan untuk jadi orang Islam nggak mesti jadi orang Arab. Dia lupa Al-Qurannya bahasa Arab. Suami pertamanya orang Arab. Betul kan? Bapaknya sakit mengurus orang Arab. Nabinya kita orang Arab. Bacaan sholat kita bahasa Arab, bukan bahasa Blitar. Kiblat kita ke Arab. Yang punya gedung proklamasi, tempat pakar menyusun proklamasi, itu punya orang Arab. Negara yang pertama mengakui kemerdekaan, negara Arab. Yang membela kita kalau dipojokkan di PBB, negara-negara Arab. Yang bantu tsunami ratusan miliar, negara Arab. Betul? Kalau alasannya itu, oh itu kan simbol Arab berjenggot. Yang berjuang Indonesia 90% orang berjenggot. Imam Bonjol di Ponorogo, Tuku Umar. Duta besar kita yang terkenal siapa? Haji Agus Salim, itu berjenggot. Jadi ini hati-hati Ibu. Yang nyusun ini orang sekuler pidato Bu Mega. Mungkin dia tidak membaca dulu baru baca. Terlanjur dibaca ketahuan. Ini sentimen Arab sudah muncul. Mereka bilang Indonesia bukan Arab. Saya balik, Indonesia bukan Amerika. Yang all out membela Indonesia di PBB negara-negara Arab, bukan Amerika. Malah Amerika mempoting kita agar jangan pernah menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Mau bilang apa mereka? Masalahnya saya terpancing ngomong gini kenapa? Saya S1 saya di ilmu politik. Saya ngerti politik karena bidang saya itu ilmu politik. Saya menyakitkan pernyataan beliau itu. Betul kan? Seolah-olah sudah ngerti akhirat. Ya di Al-Quran sumbernya. Berarti dia nggak pernah baca Quran atau kumaha. Penjelasan akhirat itu di Quran. Perjalanan ahli surga itu di Quran. Penjelasan orang yang masuk neraka itu di Quran. Makanya waktu saya bahas ini pernah di salah satu kampus di Jakarta. Tentang saya bilang, mereka Anda itu masuk neraka. Saya dituduh panitia hari kiamat, saya dituduh. Oh Bapak bukan panitia hari kiamat katanya. Bukan qala munzir, tapi qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Betul?
Sepakat? Yakin? Udah nggak usah dengar, Bu. Makanya Ibu, hati-hati dikendalikan sama medsos. Di sana orang beriman ada, iblis ada, setan ada, komunis ada, syiah ada. Makanya Bu dengar aja ngomongan ustadz yang benar ya. Karena tidak semua juga ustadz yang benar. Banyak juga, ada juga yang ngelantur. Betul ya? Kalau ustadznya bicara benar, dengarkan. Kalau menyimpang, jangan. Karena biasa pertanggungjawaban nafsi-nafsi. Ya Bunda ya, gak usah tangkapin orang-orang gitu. Dia kan menuduh, oh sok pinter, mati aja belum kau tahu akhirat. Saya bilang, kita tahu itu dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran ini apa? Firman Allah. Yang punya surga itu siapa? Allah. Otomatis kita percaya kepada Allah. Bukan percaya sama Amerika. Bukan percaya kepada mereka. Bukan percaya sama sapi ma'arif. Betul? Terserah mau buaya mau buaya. Ibu terakhir, saya mau pulang ini. Bukunya di mana, Mi? Di mana? Udah terus. Apa, Bu? Kasih mic lah, tolong Ustaz, lari Ustaz. Ustaz, tolong Ustaz. Cek, cepat. Ini Ustaz. Udah cepat yang Bu. To the point ya, Bu. Yang menanggapi yang tadi itu Ustaz, orang-orang yang terdekat dengan kita pun, misalnya teman terdekat, teman keluarga, ataupun keluarga kita sendiri, itu biasanya menganggap malah kita balik begini. Ini gara-gara saya coba misalnya setelah pengajian, siakan ke mereka apa yang saya dengar. Malah dibalik kita tuh, oh itu sebabnya tuh karena ikut pengajian. Itu menanggapi masalah seperti itu gimana ya? Jelaskan sama dia. Justru kami dengar pengajian, mengikut Quran agar negeri berkah. Mana buktinya? Brunei lihat orang ikut pengajian berkah. Malaysia berkah, Saudi berkah. Coba lihat negara yang kalian kagumi itu Amerika. Di sana orang berzina tiap hari, mabuk tiap hari. Apa kita mau negara maju atau mau negara berkah? Bilang. Dia membantah, sudah tinggalkan mereka. Kata Allah, Al-Quran diturunkan untuk diimani, bukan diperdebatkan. Tidak ada yang memperdebatkan Al-Quran illalladzina kafaru, kecuali orang-orang kafir. Tinggalkan mereka. Ibu jangan mau dipusingkan dengan pola pikir orang sekuler di luar sana. Nanti kita bahas siapa itu jil. Ibu tahu jil kan? Ada 4. Ada 4, Bu. Bukan hanya itu, Bu. Ada 4. Ibu tahu ya? 1, jil, jaringan iblis lokal. Kedua, jim, jaringan intelektual muda Muhammadiyah. Ketiga, Inul, Ikatan Nahdlatul Ulama Liberal. Yang keempat, jin, jaringan Islam Nusantara. Di belakangnya siapa? Yahoo. Kita bahas tahun 2018 nanti. Jin, jaringan Islam Nusantara. Apa mereka bilang? Islam Indonesia nggak sama Islam Arab. Saya bilang, Nabi kita orang Arab, bahasa Quran kita bahasa Arab, kiblat kita ke Arab. Yang diberkahi itu negara-negara Arab. Kalau negara ini diberkahi, kenapa kita punya utang 4.000 triliun? Karena nggak berkah kan? Turki itu membangun tanpa utang, Bu. Kalau mau utang kita membangun nggak istimewa. Ibu lihat, oh hebat deh Pak Munjir, kenapa nih Alphard berapa 1,4 miliar? Dari mana Pak ngutang? Oh, nggak hebat. Ketika saya hebat punya Alphard tapi cash, ibu baru angkat tangan, betul? Pak Munjir punya Alphard berapa? 1,8 cash, iya dong, gitu ceritanya, betul? Nanti kita bahas deh tahun depan ya, kita teruskan. Ibu, antara politik sama agama udah bercampur. Banyak teman-teman yang kenapa sih kalian ke agama aja yang kalian urusin? Kenapa kalian dicampur adukan politik sama agama? justru politik itu bagian dari agama. Mengatur pemimpin itu ada diatur dalam Quran, menjadi sahabat diatur dalam Quran. Karena Al-Quran kitab yang sempurna, tentu sempurna mengatur kehidupan. Orang mengatakan, oh jangan bicara Al-Quran mengurus pemimpin, jangan libatkan firman Allah mengangkat gubernur. No, Islam itu agama sempurna. Mengatur pemimpin pun ada peraturan dalam Al-Quran. Masuk ke WC pun ada peraturan dalam Islam. Betul? Karena Islam agama sempurna, otomatis sempurna mengatur kehidupan. Karena Al-Quran untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Betul ya Bunda? Orang mati nggak usah diurus lagi dia. Hanya doa kita yang diharapkan. Dia nggak bisa dengar Quran lagi kok dia. Tugas kita mendoakannya setelah kematiannya. Sepakat? Ibu jangan mau dipusingkan yang bahasa itu. Justru karena Islam itu agama sempurna, bro, gitu aja. Iya, bro. Nggak usah bray lah, terlalu modern itu. Bro aja. Bro,
Kenapa kami kembali Quran? Karena Al-Quran itu firman Allah, mengatur semua sisi kehidupan sempurna. Makanya ibu lihat di Perancis sekarang. Perancis itu agama kedua terbesar sekarang, dan Perancis negara perkembangan Islam terbesar di Eropa. Bahkan kemarin Perdana Menteri Perancis sudah menyusun satu struktur khusus untuk mengurus orang Islam. Dia bilang, Perancis pertumbuhan agama tertinggi Islam di dunia itu di Perancis. London itu lokal, ini negara, state. Di Inggris juga bagus. Di mana? London. Kedua dia di mana? Oxford itu. Di Oxford itu bagus Islamnya. Di Inggris itu 2 wali kota Muslim, di Italia 2 wali kota Muslim. Subhanallah. Karena apa? Karena jujur, profesional, produktif, tapi tidak merusak agama, tidak menyindir agama-agama lain. Makanya dihormati dia. Ibu tahu London kan? Kota terbesar loh di Eropa Barat itu. Dipimpin seorang Muslim. Kita bangga sekarang. Islam memimpin kota terbesar di Eropa. Kenapa dipuji orang? Karena jujur, profesional, kreatif, inovatif, tapi konstruktif, tidak menghina agama-agama lain. Oke? Cukup? Terus makan nanti nggak habis-habis ini. JIM, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. Bukan O, banyak sekali O-nya ibu ini. Bunda, saya tutup sekian. Terima kasih Bunda. Mudah-mudahan kita diberkahi. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa, kami kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.